kita di ibadah online King's Kids bersama Kak Opi, Kakak Melin, dan Kak Esther. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sepanjang minggu ini telah berlalu. Tuhan terus pelihara hidup kami semua dan adik-adik King's Kids di rumah Tuhan. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah online kami di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Dalam keterbatasanku,
Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul dan Yonatan anaknya. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Teluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini, yang satu bernama Bozez, ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, dan ada ujung bukit batu di sebelah sana, bernama Sene. Yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh, aku sepakat," kata Yonatan. Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kita kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, "Naiklah kemari," maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat! Orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi." "Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kira-kira 20 orang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjarah-penjarah itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, "Periksalah barisan, dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita." Mereka memeriksa barisan, dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka. Mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran.
Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus yang gerak. Saya laskar Kristus yang gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus yang gerak. Saya laskar Kristus yang gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Halo teman-teman, saya mau menghafal ayat minggu lalu. Di Matius 7 ayat 24 bunyinya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukan ia sama dengan bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Matius 7 ayat yang ke-24 bunyinya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang berdirikan rumahnya di atas batu. Terima kasih, God bless you. Bye. Matius 7 ayat 24 bunyinya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Matius 7 ayat 24 bunyinya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang dan bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin.
Hai teman-teman, kali ini saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu lalu yang terletak di Matius 7 ayat 24. Bunyinya, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24 bunyinya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, sekarang saya menghafalkan tugas minggu lalu terdapat dari Matius 7 ayat 24. Bunyinya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selama mendapat tugas minggu lalu terdapat dari Matius 7 ayat 24. Bunyinya, setiap orang yang mendengar perkataanku, dia sama dengan bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, Matius 7 ayat 24 bunyinya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, saya mau menghafal ayat minggu lalu yang terdapat kitab Injil Matius 7 ayat 24. Bunyinya, setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, saya mau menghafal ayat minggu lalu Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar suaraku, Perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Matius 7 ayat 24. Bunyinya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saya Matius 7 ayat 24. Bunyinya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya,
Ia sama dengan orang-orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah melihat kisah Saul dan Yonatan. Nah, apa yang perlu kita pelajari dari kisah ini? Pertama, harus memiliki keberanian dan mengandalkan Tuhan. Tapi yang paling terpenting adalah punya iman. Kita semua punya cita-cita dan harapan untuk masa depan. Betul, Kakak Esther punya cita-cita kan? Punya. Kakak Eli juga punya kan? Punya. Aku juga punya. Pasti adik-adik juga punya cita-cita dan harapan untuk masa depan adik-adik di rumah. Walaupun saat ini adik-adik masih kecil, masih bersekolah, belum melihat diri adik-adik sebagai dokter, pengusaha, guru, polisi, atau apapun cita-cita adik-adik saat ini. Ya adik-adik, dan kita harus terus memiliki mimpi dan terus beriman kepada Tuhan bahwa apapun yang menjadi cita-cita adik ke depan suatu saat pasti akan tercapai. Nah, tugas adik-adik sekarang yaitu belajar dengan baik, berdoa, memberikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan. Yang tidak kalah pentingnya adik-adik adalah adik memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena seperti yang ada di dalam firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi adik-adik harus percaya, menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama terus beriman. Nah adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terdapat di Ibrani 11 ayat 1. Bunyinya, Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jangan lupa adik-adik dihafal dan kirim di nomor di bawah ini. Paling lambat kakak hari Kamis. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan saat ini kami sudah beribadah kepada Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang saat ini mengajarkan kami untuk kami terus belajar memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa memberkati kehidupan kami semua, dan biarlah kehidupan kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan Kings Kids. Tuhan Yesus memberkati. Dah.